Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik cara melatih berhenti mantang. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara melatih berhenti mantang. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tentang cara melatih berhenti mantang. Mengingat ketika kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu rata-rata itu mengalami fase-fase di mana kita harus mantang ya atau menghindari makanan-makanan pantangan. Nah, akan tetapi ketika itu berlangsung terlalu lama itu biasanya menimbulkan efek yang negatif ya. Contohnya kita menjadi kurus ya, kemudian tubuh kurang nutrisi, makan menjadi porsinya semakin kecil ya karena kita bosan dengan makan itu saja dan seterusnya, yang ujung-ujungnya kita menjadi berat badan kita turun drastis ya, seperti saya dulu itu turun sampai 10 kg teman-teman dan wajahnya kelihatan pucat, kurus ya, sehingga menambah kecemasan kita sendiri ketika kita contohnya bercermin ya. Maka untuk itu hal ini jangan terlalu lama ya. Ini pengalaman dari saya seperti itu. Jadi mantang itu bagus ya, tetapi yaitu jangan terlalu lama ya. Semakin cepat kita berhenti mantang, itu artinya kondisi kita semakin membaik teman-teman. Nah, untuk itu saya ingin sharingkan tentang hal ini ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih terutama mantang ya, kemudian yang kedua mungkin sudah tidak mantang tetapi kadang kita masih ragu terhadap makanan-makanan pantangan ya. Nah, maka dari itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahan kita, yaitu tema kita cara melatih berhenti mantang ya. Jadi ini adalah sering memicu kita ya, kadang kita sudah merasa secara fisik kadang membaik ya, tetapi ketika makanan pantangan itu kita makan, nah kadang kita kambuh lagi. Nah, itu yang terjadi itu seperti itu. Makanya kecenderungannya mantang itu menjadi lama karena kita itu
tidak punya keberanian untuk istilahnya menghentikan. Nah, maka ketika kita belum punya keberanian menghentikan makanan pantangan itu, tetapi tiba-tiba kita entah sengaja maupun tidak kemudian makan pantangan, nah ujung-ujungnya kita menjadi tambah cemas ya, tambah takut ya, khawatir karena tadi habis makan makanan pantangan, jangan-jangan nanti kambuh. Nah, ketika anxiety psikosomatiknya itu masih ada, masih melekat di dalam diri kita, ya yang terjadi kambuh beneran ya, karena doktrin kita harus mantang itu sudah tertanam di dalam istilahnya jiwa teman-teman ya. Maka untuk istilahnya mengubah ini juga latihannya memang harus dilatih baik secara fisik maupun secara mentalnya, yaitu seperti itu. Dalam artian mindset mantang itu harus dirubah dulu teman-teman ketika kita mau merubah contohnya misalkan makan untuk sehat ya, makanan adalah obat, makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Nah, ketika itu sudah tertanam ya, makanan adalah obat ya. Nah, itu maka ketika kita ingin sehat justru harus makan. Nah, makan itu tidak dibatasi sesuai dengan rezeki yang sedang kita miliki. Makanya semuanya makanan yang ada di hadapan kita itu adalah rezeki yang harus kita nikmati. Nah, termasuk makanan-makanan pantangan. Maka kalau kita sudah menanamkan doktrin seperti itu ya, makanan adalah obat, artinya makanan bisa membuat kita menjadi semakin sehat, ya berarti kita memang harus makan ya. Sedangkan makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Nah, ini sudah tidak mantang artinya. Jadi rezekinya apa ya, yang ada apa ya udah kita makan di situ. Jadi kita sudah lepas lah istilahnya seperti itu. Nah, itu secara istilahnya pikiran kita itu harus tertanam dulu mental itu ya. Nah, setelah mental itu tertanam, nah baru kita lakukan istilahnya tip-tip yang secara fisik ya. Jadi cara melatihnya bagaimana, nah itu kita bertahap secara fisiknya. Dan insya Allah kalau itu kita praktekkan, itu pasti kita akan bisa bergeser istilahnya yang tadinya dari mantang, bahkan mantang ekstrim ya, kemudian menjadi tidak mantang. Jadi tidak mantang ini juga istilahnya kita tinggal mengendalikan nih gitu. Jadi untuk yang tadinya makanan-makanan pantangan itu tinggal kita kendalikan saja. Jadi kita boleh semua makanan kita makan ya, cuma untuk yang pernah kita pantang itu kan artinya makanan-makanan yang sensitif, contohnya makanan pedas, makanan asam, makanan berlemak tinggi ya, makanan yang alot-alot, mungkin minuman juga ya, minuman yang beralkohol, berkafein, itu kan biasanya hal-hal yang sering kita pantang. Nah, itu yang harus dikendalikan. Artinya kita memang sebaiknya makan, tetapi porsinya yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau semuanya kita pantang, yaitu kadang kita justru sebaliknya menjadi kurang nutrisi. Akhirnya ujung-ujungnya kita menjadi kurus, menjadi tidak energik, tidak bertenaga, lemes dan lain sebagainya ya. Contoh kecil misalkan kita masih mantang ya, kita tidak berani sama sekali makan makanan yang asam ya, padahal itu adalah sumber vitamin C ya, tetapi karena kita mantangnya ekstrim, nah akhirnya kita sampai kekurangan vitamin C. Nah, kita tahu ketika kita kekurangan salah satu vitamin ya, katakanlah vitamin C, ya udah efeknya di dalam tubuh juga menjadi tidak nyaman. Jadi bisa jadi kita menjadi tidak nyaman justru karena mantang. Kalau mantangnya sudah terlalu ekstrim dan terlalu lama. Nah, untuk itu maka penting juga untuk kita sikapi ya. Pengalaman saya dulu itu saya mantang itu yang ekstrim itu 6 bulan ya. Tetapi ya itu ujung-ujungnya setelah 6 bulan saya mantang ekstrim ya, akhirnya
tubuh menjadi kurus ya, pucat, tidak bertenaga, kemudian berat badan sampai turun 10 kilo. Nah, itu justru menambah kecemasan kita. Nah, maka saat itu juga saya banting setir ya, berarti saya harus merubah diri, jangan mantang terus seperti itu. Lagi pula ketika kita mantang terus, ya kapan mau sembuhnya? Karena untuk orang yang sembuh itu kan tidak ada pantangan. Seperti kita dulu sebelum mengalami gangguan ini juga tidak mantang ya, nyatanya juga tidak masalah apa-apa, itu seperti itu. Nah, maka untuk pantangan itu sebenarnya lebih banyak dari faktor psikis kita yang kadang kita tidak yakin ya, tidak yakin dengan dirinya sendiri, sehingga karena kita tahu bahwa makanan itu sering memicu contohnya kambuh, nah akhirnya kita mantang, dan mantangnya ekstrim. Nah, di situ yang kadang menjadikan kita menjadi semakin lama bertahan di sensasi-sensasi itu. Nah, maka dari itu ya, ini ada beberapa tip ya, beberapa tip untuk istilahnya melatih diri lah, melatih diri bagaimana dari mantang ke tidak mantang. Jadi karena perubahan, memang setiap perubahan itu harus dilatih ya, minimal sebagai masa transisi lah, masa transisinya yang kita kadang butuh adaptasi kan. Nah, itu yang perlu kita sikapi di situ. Nanti ketika kita sudah terbiasa tidak mantang, ya sudah kembali lagi normal semuanya, itu seperti itu ya. Nah, ada beberapa cara ya, ini yang perlu kita garis bawahi ya, untuk melatih kita dari mantang ke tidak mantang ya. Nah, itu yang pertama ya, yang pertama adalah tetap jaga pola makannya ya, terutama makanan pantangan. Nah, itu harus diatur porsinya. Jadi kita masih ingat terhadap makanan-makanan pantangan, tetapi sudah tidak kita hindari, cuma kita atur porsinya. Nah, atur porsinya itu ya artinya makan secukupnya ya. Atau contohnya misalkan ya, makanan yang pedas ya, makanan pedas itu kan sambal lah ya. Nah, sambal itu seperti saya itu kalau makan ya, itu hanya saya sentuhkan saja, itu saja udah terasa pedas, karena dulu pernah dari mantang ekstrim kemudian berubah ke tidak mantang. Nah, kalau sekarang karena sudah normal ya, ya sudah berani ya ambil sambal, tetapi juga terkendali artinya juga secukupnya, itu seperti itu. Nah, secukupnya itu relatif ya, relatif disesuaikan dengan kondisi lah, kondisi tubuh kita. Pokoknya kalau kita sudah merasa contohnya rasanya sudah cukup ya, misalkan pedas itu sudah agak terasa pedas di lidah, di mulut, ya sudah, itu secukupnya, hanya seperti itu gitu loh. Nah, untuk teman-teman juga sama seperti itu. Nah, kemudian untuk makanan-makanan yang lain ya sama, kita tetap menjaga pola makan ya, kita berusaha makan tepat waktu, kita memilih menu-menu makanan yang sehat ya. Tetapi yang jelas untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung terutama ya, itu yang pilihan makanan yang paling menguntungkan itu adalah makanan-makanan yang lunak, teman-teman ya. Itu yang saya rasakan seperti itu, karena dengan lunak otomatis ya kerja lambung ini tidak terlalu berat untuk mencernanya. Nah, yang lunak contohnya ya misalkan kita nasi ya, nasinya itu usahakan nasi yang agak lembek ya, agak lembek, jadi ya lebih lunak lah seperti itu. Jangan yang ini keras seperti itu cara membuatnya. Kalau biasanya nasi liwet ya, nasi liwet itu agak lembek, nah itu lebih nyaman di lambung, itu seperti itu. Terus misalkan sayur ya, sayurnya dimasak sampai masak betul ya, masak betul kan akhirnya lebih lunak. Pokoknya usahakan ketika makanan itu lebih lunak, itu insya Allah di lambung juga lebih nyaman. Itu yang saya rasakan seperti itu. Nah, belum misalkan kita tambah katakanlah seperti buah-buah ya, mungkin buahnya dengan pisang kepok, kemudian
cemilannya dengan labu kuning ya, atau mungkin dengan rebusan-rebusan yang lain ya, itu bagus teman-teman ya. Jadi pokoknya berani saja, intinya seperti itu, berani saja bahwa semua makanan itu dibutuhkan oleh tubuh kita itu, tetapi tetap jaga pola makan. Itu ini yang tip yang pertama itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua, melatih makan makanan pantangan dengan yakin supaya tidak cemas. Nah, kadang yang membuat kita cemas, akhirnya membuat kita jadinya kambuh karena kita ragu pada saat makan makanan pantangan itu, ya. Terutama di awal-awal perubahan ya. Jadi yaitu supaya kita yakin, kita harus ada istilahnya pikiran-pikiran yang mendasari atau doktrin yang mendasari yaitu jadi makan untuk sehat ya pertama ya, yang kedua makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati, sehingga kita menemukan makanan apa kita berani makan seperti itu, dan efeknya ya menjadi sehat. Karena apa? Karena di pikiran kita makanan adalah obat ya yang bisa menyehatkan diri kita, dan makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati, sehingga di situ kita menjadi tenang rasanya. Nah ketika sudah menjadi tenang ya, artinya kita yakin bahwa makanan itu efeknya positif, ya sudah menjadi positif beneran. Jadi yang menjadi masalah sebenarnya karena kita mengalami anxiety dan psikosomatik itu yang ujung-ujungnya kita menjadi kambuh itu seperti itu, karena pikiran sedang khawatir, sedang ragu ya. Nah kemudian keraguan itu memuncak, nah akhirnya menjadi kambuh beneran, karena sifat psikosomatis seperti itu, apa yang kita pikirkan ya akan direspon seperti itu. Nah itu yang kedua ya, jadi melatih makan makanan pantangan dengan yakin saja bahwa semuanya itu baik-baik saja ya, bahwa makan untuk sehat seperti itu. Sebenarnya ini ada mantra afirmasinya lah, atau doanya ya, doa makan. Tetapi ya untuk sementara silahkan teman-teman pakai doa makan yang biasa dilakukan itu, silahkan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tetapi sebenarnya kalau saya itu ada doa khusus ya, doa khusus yang ya mantra untuk makan supaya makanan itu berfungsi sebagai obat, itu seperti itu ya. Ya ini sebenarnya di konten-konten yang lalu pernah saya sampaikan tentang itu ya, tentang ini afirmasi mantra lah untuk makan supaya makanan itu berfungsi sebagai obat, sebagai pengganti obat, itu seperti itu. Nah itu bisa ditonton kembali di video-video yang lalu itu ada. Nah baik ya, nah, kemudian yang ketiga ya, itu tipnya adalah melatih makan makanan pantangan sedikit demi sedikit. Jadi artinya yang namanya latihan itu kan bertahap, jadi sedikit demi sedikit. Jadi misalkan istilahnya ya incip-incip dulu lah, itu seperti itu. Nah nanti kalau sudah sering, nah itu akhirnya menjadi terbiasa ya. Contohnya dulu kita istilahnya yang goreng-goreng saja kadang kan dipantang juga. Nah itu dilatih juga, biasakan ya sehari katakanlah makan satu atau dua gorengan, itu saya kira juga nggak masalah, dan makannya itu paling tidak setelah makan atau berbarengan dengan makan itu juga pasti nggak masalah. Itu seperti itu untuk latihannya, supaya nanti lama-lama menjadi semuanya tidak ada pantangan seperti itu. Itu juga harus butuh keberanian ya. Kalau tidak ada keberanian, kita masih kepikirannya wah jangan-jangan nanti kambuh. Nah kalau seperti itu nggak jadi teman-teman. Jadi kita yakin, tadi kan di tip kedua kita seharus sudah yakin ya. Jadi dengan yakin, tetapi kita juga harus tahu porsi ya. Bukan berarti yakin kemudian kita makannya terlalu maksimal ya, akhirnya mungkin kambuh juga. Itu namanya sama saja istilahnya
tidak ini ya, tidak pakai aturan, itu seperti itu. Nah maka ya seperti itulah, jadi sedikit demi sedikit itu seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ya tipnya, ketika kita ingin lepas dari pantangan supaya kita tidak mantang lagi, itu harus melatih makan ya, makanan pantangan sebagai obat untuk mencukupi kebutuhan nutrisi. Jadi di pikiran kita bahwa makanan itu obat karena kita harus cukup nutrisi ya. Kalau nutrisinya cukup, nah otomatis kan tubuh kita juga akan merasa lebih nyaman, lebih bertenaga, lebih energik ya. Akhirnya seperti apa, mungkin dibutuhkan pertumbuhan sel-sel baru, itu juga akan lebih cepat tumbuhnya karena nutrisi itu cukup. Nah nutrisi itu dibangun sumbernya adalah dari makanan. Maka ya bayangkan saja apa yang kita makan itu sebagai obat untuk mencukupi nutrisi di dalam tubuh. Nah dengan seperti itu maka kita menjadi tidak ragu lagi dan akhirnya apa yang kita makan justru di pikiran kita itu ini yang menyehatkan, itu seperti itu ya. Sejak dulu ketika masih mantang itu rasanya memang takut kalau sama makan pantangan. Wah ini jangan-jangan bikin kambuh, wah ini gara-gara ini bikin jadi perut kembung dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah mindset itu hilangkan dulu, ganti mindset yang baru. Nah akhirnya kita baru latihan seperti itu pasti bisa teman-teman. Jadi intinya memang kita harus melatih secara fisik, juga melatih secara mental atau secara psikis. Secara psikis kita harus berani ya, harus berani dan harus bisa merubah istilahnya mindset pikiran kita itu jauh menjadi positif. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan bahkan teman-teman juga akan segera sembuh lah ketika yang masih mengalami sering trouble dengan masalah makanan, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.